Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Cuma baik. Harus luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali boleh ada di tempat ini. Kita mau bersekutu kembali dengan Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang mempunyai kehidupan kita. Mari siapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang masih Engkau anugerahkan buat setiap kami. Kami berterima kasih buat nafas kehidupan, buat kesehatan, buat semua yang baik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, terlepas dari segala keterbatasan kami, terlepas dari masalah yang kami hadapi, kami mau datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, mau mencari wajah-Mu, mau mencari kekuatan yang kami tahu dan yakin hanya kami dapatkan di dalam hadirat-Mu. Berkati Tuhan ibadah ini akan segera kami mulaikan. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita menyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi.
tiada Allah yang lain Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami sembah Engkau. Kami kagumkan Engkau. We will praise your name forever. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord our God. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.
King of Majesty. Let's sing together. Silakan duduk kembali. Semua siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Mari sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami mau sujud di altar-Mu.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku hanya Yesus
kehadiran Tuhan. Engkau hadir dan Roh Kudus mengajar kami. Roh Kudus memberi kami hikmat, Roh Kudus memberi kami pengertian kewahyuan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami mengerti. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami juga melakukan firman yang kami baca, firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Namaskar kita Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kita mengucap syukur. Hari ini kita ada lagi bersama-sama. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini semakin banyak haleluya. Oke. Puji Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saya banyak ketemu dengan anak-anak Tuhan dan saya banyak konseling dengan mereka. Mereka punya masalah, ada yang sudah anak Tuhan, tapi kemudian kembali lagi ke dunia gelap mereka, Bapak Ibu. Yang sudah bertobat, yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis, tapi mereka jatuh lagi dalam dosa. Dan begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya istri, sudah punya suami, tapi mereka cari perempuan lain, cari laki-laki lain. Dan waktu saya berbicara dengan mereka, saya tanya dengan mereka, saya banyak bicara, dan yang saya belajar begini Bapak Ibu, ternyata 99,9% mereka yang jatuh dalam dosa cuma karena satu hal yang saya lihat, karena mereka merasa tidak dikasihi. Karena mereka merasa tidak dikasihi. Mereka punya alasan, apa yang mama Pak sibuk? Cuma bingung-bingung cari duit, mau tahu dari orang. Nah, Bapak Ibu, cuma mau kasih loy. Padahal kalau bukan cuma butuh dompet loy, orang butuh dompet perhatian, orang butuh dompet kasih. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak dapatkan itu. Kemudian saya ketemu dengan istri-istri yang selingkuh dengan laki-laki yang lain, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bilang DP suami cuma bingung dengan kerja, bingung dengan proyek, bingung dengan DP pabrik, bingung dengan DP usaha, cuma bingung dengan kita. Wah, Bapak Ibu. Jadi hari ini yang saya mesti katakan bahwa itu sebabnya di Matius 24 ayat yang ke 12 dikatakan bahwa hari-hari ini kejahatan semakin bertambah dan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Jadi akhir zaman ini kasih semakin dingin. Nah, kasus yang sama terjadi pada Simon Petrus, Bapak Ibu. Waktu Yesus ditangkap, kemudian ada anak kecil yang tanya sama Simon Petrus, Bapak Ibu, Om kenal yang sana? Petrus bilang apa? Aku tidak kenal kamu, aku tidak kenal dia. Bahkan dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Bayangkan Bapak Ibu, Petrus yang tiap hari jalan dengan Yesus, Petrus yang tiap hari lihat mujizat dengan Yesus. Bahkan di Matius pasal 16 ayat yang ke-23, Yesus pernah bilang sama Petrus, Bapak Ibu, Yesus pernah bilang sama Petrus, "Enyah engkau iblis." Bayangkan ini dia murid. Yesus bilang sama Petrus, "Enyah engkau iblis." Kenapa? Engkau batu sandungan bagiku sebab engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikir, tapi engkau pikir apa yang manusia pikir. Jemaat Tuhan, hari ini dengar, iblis masuk bukan nanti orang mau pergi kubur, kau mau tiba sembahyang di sana atau bercerita dengan orang-orang mati. Iblis masuk pada orang bukan nanti orang pergi di dukun baru iblis masuk. Dah, perhatikan baik-baik. Matius pasal 16 ayat 23, Yesus katakan, "Enyah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku." Kenapa? Karena engkau tidak pikir apa yang Allah pikir, tapi engkau pikir apa yang manusia pikir. Jadi waktu kita pikir bukan apa yang Tuhan pikir, iblis masuk.
Kalau waktu pegang tangan, waktu Cesco bilang, karena itu pikir apa yang Tuhan pikir. Bilang, pikirkan apa itu. Pikir apa yang Tuhan pikir. Amin. Pikir apa yang Tuhan pikir. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu itu kalau saudara baca 22, waktu Yesus katakan bahwa dia akan dianiaya di Yerusalem, Petrus dengan sombongnya, Petrus dengan gagah beraninya, Petrus dengan mulut besarnya, Petrus bilang apa? Itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Nanti kita mau mengadain orang. Petrus bilang begitu. Malah waktu anak kecil datang bertanya, Om kenal, Om sama-sama dia kan? Petrus bilang apa? Aku tidak pernah kenal dia. Bayangkan. Luar biasa. Dan waktu Yesus bangkit, Bapak Ibu, Yesus tahu problemanya, Yesus tahu akar masalah dari Petrus, sampai dia bilang, aku tidak pernah kenal dia. Yesus tahu akar masalah dari Petrus, sampai Petrus menyangkal Yesus. Sehingga waktu Yesus bangkit, Yesus ketemu dengan Petrus. Ayo kita baca Matius 21 ayat yang ke-15. Matius 21 ayat yang ke-15. Saya sangat diberkati, dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak kali baca, sudah banyak kali dengar khotbah ini, tapi saya sangat-sangat diberkati dengan ayat ini. Matius 21 ayat yang ke-15. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, sudah? Yohanes 21 ayat 15. Maaf. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, Bapak Ibu. Sampai di situ dulu. Ayat 15, sekali lagi Yesus katakan seperti ini. Firman Tuhan katakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Sesudah apa Bapak Ibu? Sesudah sarapan. Yesus tahu, kalau sementara makan kamu bercerita, kalau Yesus mau tanya pertanyaan ini, bisa-bisa Petrus tertidur. Petrus yang lupa makan. Jadi Bapak Ibu, Yesus tahu, kasih selesai makan, kasih selesai sarapan, baru Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau Bapak Ibu yang punya teologi, ya, kalau Bapak Ibu punya kalau kuliah teologi, ada yang namanya di teologi itu ada interlinear, Bapak Ibu. Itu belajar setiap kata itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau di perjanjian lama diperhatikan dari bahasa Ibrani, di perjanjian baru diperhatikan dari bahasa Yunaninya. Nah, kemudian latar belakang penulisan juga kita perlu tahu. Nah, Bapak Ibu dikatakan begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Waktu itu, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 21 ayat yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada mereka di danau Tiberias. Waktu itu, Bapak Ibu, dorong mau tangkap ikan. Petrus panggil, Petrus dan teman-temannya pergi menangkap ikan, tapi mereka tidak dapat ikan. Ada Yesus di situ. Yesus tanya, adakah lauk-pauk kepadamu, hai anak-anak? Adakah lauk-pauk kepadamu? Mereka katakan tidak ada. Tidak ada. Nah, waktu itu Yesus lihat Petrus yang so bilang pada Tuhan Yesus, kami ikut engkau, kami tinggalkan segala-galanya, termasuk DP perahu, ya dok, termasuk DP jalan, Bapak Ibu.
Petrus kasih tinggal dan Petrus bilang, aku ikut engkau. Kami ikut engkau. Petrus bilang, Tuhan, segala-galanya kami sudah tinggalkan. Tapi perhatikan, waktu Yesus mati, Bapak Ibu, Yesus bangkit, Bapak Ibu, Petrus nggak pegang di kata-kata. Dia bilang dia selesai tinggal, mau balik ulang. Dia balik ulang, Bapak Ibu. Dan yang saya senang dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Yesus melihat hati kita. Yesus nggak lihat apa yang kita lakukan. Yesus melihat hati kita. Karena itu, waktu ketemu dengan Simon Petrus, Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi teman-temanmu? Bukan cuma teman-teman. Waktu itu, Bapak Ibu memang kalau bahasa Indonesia nggak tertulis. Maka Bapak Ibu belajar bahasa Yunani, Yesus juga tanya begini, apakah engkau mengasihi aku lebih dari teman-temanmu dan lebih daripada engkau mengasihi ini Farao dan Nijala? Halo. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi aku, lebih dari engkau mengasihi ini Farao, ini Nijala dan lebih teman-teman? Bapak Ibu, kalau orang baca di bahasa Indonesia, kata mengasihi di situ pasti orang berpikir sama dengan arti mengasihi. Tapi Bapak Ibu, saya belajar, Bapak Ibu yang punya yang sekolah teologi bisa buka-buka. Yesus tanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di situ, Bapak Ibu, bahasa Yunaninya dia pakai kata agape. Pakai kata agape. Jadi Yesus bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Bayangkan Bapak Ibu. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tahu kasih agape apa? Tanpa syarat. Iya kan? Tanpa syarat. Pokoknya apa saja kita sayang. Siapa saja kita sayang. Gitu. Sampai Yesus pernah tegur murid-muridnya, kalau ini sayang orang yang baik ini, dunia ini macam begitu. Tapi kalau kau benar-benar mengasihi, termasuk anak musuh, mesti sayang. Halo, itu agape. Kalau kau mulai sayang orang musuh, kalau kau mulai sayang orang yang bikin benci pada orang, bikin sakit hati pada orang, itu agape. Yesus tanya sama Simon Petrus, apakah engkau agape aku? Petrus jawab apa, Bapak Ibu? Jawab Petrus kepadanya apa? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa apa? Aku mengasihi engkau. Bapak Ibu, saya diberkati di sini. Yesus tanya, apakah engkau agape aku? Petrus jawab, bukan pakai kata agape, Bapak Ibu. Petrus bilang begini, aku phileo dengan engkau. Wow, diberkati Bapak Ibu. Diberkati, amin. Phileo artinya apa? Kasih persaudaraan. Kalau mana baik, kita baik. Jadi, waktu Yesus jawab, Petrus, apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat? Petrus jawab begini, kalau Tuhan baik, kita baik dari Tuhan. Halo, berapa banyak kali orang sama dengan Petrus? Halo. Kalau orang berdoa ke Tuhan, dijawab ke Tuhan, kesel berdoa, kesel puasa, Tuhan dijawab ke berdoa. Mana Tuhan dia sayang? Kadang-kadang orang sama dengan Petrus, Bapak Ibu. Iya kan? Bapak Ibu, 2 kali Yesus tanya, dalam ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lagi-lagi, kata mengasihi di situ pakai kata agape. Mengasihi tanpa syarat. Yes, Petrus tetap jawab apa? Benar Tuhan, aku phileo dengan engkau. Kita sayang Pak Tuhan, kalau Tuhan baik, kita baik. Mas Tuhan suka
masih tinggal ya, selamat tinggal deh. Kita balik ulang betul betul. Halo. Nah, Bapak Ibu, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara baca di ayat yang 17, kalau di bahasa Indonesia memang dapatnya biasa-biasa. Tapi kalau mengikuti bahasa Yunani, yang ketiga kali Yesus ngomong begini, Simon. Jadi selama ini enggak cuma beliau dari kita. Halo. Yesus tanya enggak pakai kata agape lagi. Yesus pakai kata-katanya Simon Petrus. Yesus balik ulang bapaknya. Jadi Simon Petrus selama ini enggak cuma sayang sama kita, kalau kita baik enggak baik. Itu yang bikin Petrus menangis. Halo. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, berapa banyak engkau yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Betul-betul mengasihi Tuhan? Amin. Coba buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata apa? Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka apa? Ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi apa? Allah yang dilihatnya. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maklum bikin tuh bapak mantu, mama mantu, putar balik orang bilang orang mengasihi Tuhan. Halo, selamat siang, terus kita. Kalau orang bilang orang mengasihi Tuhan, maka orang bikin tompe tetangga, orang bikin tompe ipar, orang bikin tompe kakak adik, putar balik teman-teman bilang. Halo. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Halo. Kok tanya bos dari mana? Janda. Janda mengaku. Dan perhatikan Bapak Ibu, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi apa? Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, saya nggak bilang begini, saya nggak bisa bilang, oh Wawu, I love you so much. Mari kita nggak kenal Pak Wawu, nggak mungkin. Kita mesti kenal Pak Wawu, baru kita boleh jatuh cinta. Halo, amin. Yang nggak mungkin kita mau jatuh cinta pun nggak kenal, nggak mungkin Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Tidak mungkin orang mau jatuh cinta kalau orang nggak kenal siapa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terus kasih kita. Dan saya mesti katakan bahwa tidak semua orang Kristen, termasuk pendeta hamba Tuhan, belum tentu mengasihi Tuhan. Sudah pernah banyak baca, sudah pernah banyak dengar firman Tuhan. Matius 7:21-23. Bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi mereka mengatakan benar Bapakku, dan mereka katakan kami sudah mengusir setan, melakukan mujizat, kami sudah bernubuat. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak pernah kenal siapa kamu. So bikin mujizat, so banyak khotbah, so banyak bernubuat, tentang aku tidak kenal kamu. Cinta kita kepada Tuhan
bukan dilihat dari betapa hebatnya kita berkorban. Cinta kita kepada Tuhan bukan dilihat dari betapa hebatnya. Kalau orang bahasa roh, mungkin orang paling kuat. Tidak. Cinta kita tahu. Yang tahu orang cinta Tuhan itu cuma orang yang Tuhan. Bagaimana orang tahu orang cinta Tuhan? Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, apa? Kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kalau orang sayang Tuhan, apa yang Tuhan bilang, orang kece. Amin. Orang kalau jatuh cinta, DPC bilang, pikiran di Hermin, di akan masih campur di sana, karena cinta tinggi. Kenapa? Karena cinta. Biar jauh. Iya toh? Kenapa? Karena cinta. Orang kalau cinta Tuhan, Bapak Ibu, apapun yang Tuhan bilang, dia pasti lakukan. Amin. Petrus mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus bilang, karena air hidup Petrus sangat tragis. Apakah Petrus mundur? Tidak. Kenapa? Dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia beritakan Injil. Pertama dia takut memberitakan firman. Tapi Kisah Rasul pasal 2, 3, 4 kita lihat bagaimana Petrus dengan menyala-nyala berkhotbah. Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sekarang hamba Tuhan 3.000 kali berkhotbah, berapa orang bertobat? Haleluya. Bapak Ibu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Itu sebabnya Petrus, Yesus katanya, jikalau engkau, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus jawab, ya aku mengasihi engkau. Yesus kasih perintah apa, Bapak Ibu? Yesus kasih perintah apa? Gembalakan domba-domba. Kalau baca dari bahasa Indonesia memang bilang begini, gembalakan domba-domba. Maka kalau baca dari bahasa Yunani kita lebih senang bahasa Inggrisnya, itu lebih tepat bilang begini, feed my lamb, kasih makan ke domba-domba. Halo, kasih makan ke domba-domba, kasih makan ke domba-domba. Karena itu Bapak Ibu, saya dengan istri ada ini ada melayani beberapa orang yang ya sama dengan kita dari sakit, gagal ginjal. Dia kalau di rumah, Bapak Ibu, ada dia, Bapak Ibu, ada dia. Pak Victor, kita lihat semua leluhur yang somasi, ada batunya untuk kita. Ada dari mana? Ada dari muka pintu, ada berjalan-jalan, balon-balon di rumah. Masa? Iyo. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita cek. Apa sebabnya sampai dia orang-orang mati. Semua yang somati dia lihat. Kemudian DP kaki jadi lemah. Karena bos, kalau sama-sama cuci darah, maka kita. Sampai kemudian bilang, ya kok Bapak Victor, lebih gagal. Sebelum cuci darah boleh bisa ya. Sekarang cuci darah lebih gagal. Nyata orang pun itu bisa sendiri. DP itu sampai bilang begitu Bapak Ibu. Dan kemarin kami pergi ke sana, saya bilang cuma satu teman. DP beda. Orang sama-sama cuci darah. Kenapa kita sampai sekarang, kita sampai bersaksi. Wow, sampai bersaksi. Pak Victor satu hari cuma 1 kali makan. Cuma siang kita makan. Iya. Oh,
Tapi kalau dia pagi makan, siang makan, malam makan, tengah malam dia makan. Bayangkan. Pak Victor siapa? Saya bilang cuma satu dia beda. Dia kalau banyak isi dia sepuluh. Mati pelong dia yang bisa makan. Setan dia, astaga, Pak kosong ini. Setan balik ulang. Kenapa? Waktu dia kasih tinggal, dia berjalan-berjalan. Setan lihat, iblis lihat. Oh, yang terkasih tinggal kosong pun bersih, rapi. Iblis panggil 7 orang dari teman yang lebih jahat. Sampai bos jadi begini. Jadi bagaimana Pak Victor? Cuma satu. Rajin berdoa, rajin menyembah, rajin baca kitab. Pak Victor. Bagaimana? Kita bersuka tidur. Kalau suka tidur, itu semua datang. Halo? Amin, amin. Kita bilang sama-sama cuci darah, maka berbeda. Taman malas berdoa, taman malas menyembah, taman malas memuji Tuhan. Soal bulan Pak Victor nggak baca Alkitabnya, berdoa, yang menyembah. Nah kalau kita mau menyembah Pak Victor, baru satu kata bahasa lu, suka sama ulang. Kita bilang, kita tanya sama dia, Tuhan Yesus tanya tadi. Seperti Tuhan Yesus tanya sama Simon Petrus, apakah kau mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Kali ini Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari engkau mengasihi bantal polo, tempat tidur nyaman? Kita bertengking, banyak kali kan hamba Tuhan kalau dipanggil begitu langsung PJ pengurapan minyak, siram, dalam nama Yesus, setan-setan yang berkeliaran keluar. Kita nanda, karena DPAK bukan setan, DPAK karena ada pintu setan masuk. Halo. Terus kan kita apa itu? Jadi pintu apa? Pemalas berdoa, pemalas baca kitab. Jadi kita kunci, berdoa baca kitab. Karena menyembah Tuhan, hanya berdoa, hanya menyembah Tuhan. Dan kemarin Bapak Ibu, saya dengan istri kami sama-sama, kami praktekkan. Kami berdoa, memuji Tuhan. Ada memuji Tuhan berapa lama? 2 jam. Habis menyembah, habis memuji Tuhan, selesai sekuat-kuat. Kita bilang, kita pulang, dia cuma ini hari. Mau dua suami istri dating, bangun pagi-pagi sebentar malam, sebelum tidur, punya dua menyembah. Bangun ini rumah komandan ini menyanyi. Apa yang Pak Victor dating sebentar. Iya Pak Victor, iya. Karena dia tuh, cuma ada menyembah, nyenak tengking-tengking, nyanda usir setan. Engkau kuat, engkau bisa berdoa. Pertama waktu orang menyembah, kadang-kala Bapak Ibu, iblis itu licik. Iblis kadang-kala mau alihkan fokus kita. Waktu saya lagi menyembah memuji Tuhan, main Tuhan tunjuk-tunjuk. Oh, Salome dia. Kadang-kala waktu orang kena peka Bapak Ibu, orang langsung ditumpang tangan. Kuat dalam nama Yesus. Roh Kudus bilang, jangan fokus pada dia Victor. Saya terpaling itu. Karena menyembah dia terus karena memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak tumpang tangan, saya tidak berdoa buat dia. Saya bilang, ayo terus kita menyembah. Orang terus menyembah. Waktu orang selesai menyembah, dia sok kuat. Dia langsung berjalan. Kenapa Bapak Ibu? Waktu kita mengasihi Tuhan, percayalah Bapak Ibu, waktu kita mengasihi Tuhan bukan karena kita yang mengasihi Tuhan, tapi firman Tuhan berkata karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita tak bisa mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Yohanes pasal 4 yang tadi, itu jelas sekali. Kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak mengasihi Tuhan. Allah yang lebih dahulu mengasihi kamu. Dan karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita boleh mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena itu hari ini, Bapak Ibu, saya mesti bilang, mari jangan kasih pileo sama Tuhan. Jangan cuma kalau Tuhan jawab doa, baru kita merajin ibadah. Oh, kalau Tuhan kasih berkat, baru kita merajin berdoa, rajin memuji, rajin menyembah, rajin baca Alkitab. Kalau nyanda, dia sudah jadi Tuhan. Seolah-olah, jangan Bapak Ibu. Belajar kayak Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego.
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu orang yang benar-benar cinta Tuhan. Coba buka Bapak Ibu. Kita lihat di Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat yang ke-16. Daniel 3 ayat yang ke-16. Daniel 3 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan dalam hal ini. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari pengabdian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Jadi orang yang cinta Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau tolong berdoa, Tuhan jawab, puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan yang nak jawab, jangan aja tetap orang mau sembah Dewa Tuhanku. Sekalipun orang mesti dibuang ke dalam dapur pelatihan. Ini orang yang cinta Tuhan. Ini orang yang agape. Amin, Bapak Ibu. Ini orang yang benar-benar agape. Doanya nak pusing, Bapak Ibu. Mau dibuang ke dalam dapur pengabdian, tetap apapun resikonya. Kalaupun Tuhan yang nak tolong, tetap tolong tidak mau menyembah Dewa Tuhanku. Mau buang dalam dapur pengabdian, buang. Mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Siapa lagi orang yang mengasihi Tuhan? Yusuf. Bapak Ibu baca yang kejadian pasal 39, Bapak Ibu. Yang kejar-kejar Yusuf siapa? Tante Potifar. Tante Potifar yang usul-usul. Dengar dong. Potifar. Yusuf, kita sayang, mana Yusuf? Kita banyak doi. Cuma tuan dua di kamar Yusuf. Mari dia cuma tuan dua di rumah. Sini, mari dia Yusuf. Perhatikan, Yusuf cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Tante Potifar bilang, kita banyak doi. Semua yang mengenal kita mau kasih. Yusuf tidak cinta uang. Yusuf cinta Tuhan. Yusuf jawab apa? Masa kita mau bikin dosa pada Tuhan? Tidak. Aku tidak mau. Masa kita mau berdosa kepada Tuhan? Ini cuma 2 orang di rumah Bapak Ibu. Cuma Yusuf dan Tante Potifar. Kalau sekarang kita mau bilang amin. Coba mau jadi Yusuf waktu itu. Bisa-bisa orang kalah aku berserah. Yusuf, Bapak Ibu, Yusuf jawab, dia mau kasih dan ke istana ke kita. Masa kita mau berdosa kepada Tuhan? Karena Yusuf cinta Tuhan, akibatnya apa? Yusuf jadi korban gosip. Tante Potifar bilang, ini orang ini dia, kenapa lebih baju? Lihat, dia lagi telanjang. Ini dia bukti, dia mau berdosa kepada kita. Yusuf, Bapak Ibu, masuk penjara bukan karena bikin dosa, karena cinta Tuhan. Kadang-kadang orang cinta Tuhan, waktu orang melakukan yang benar, kadang-kadang orang mengalami yang namanya ketidakadilan. Amin, Bapak Ibu. Orang itu melakukan tidak adil. Dan yang saya mesti bilang Bapak Ibu, jangan bela diri, jangan mencari keadilan dari manusia. Harapkan Tuhan. Amin. Tuhan akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Karena itu hari ini Bapak Ibu yang berkasih, yang saya mesti bilang kepada Bapak Ibu, percayalah bahwa kasih Allah
itu sudah dicurahkan di dalam saudara dan saya. Coba kita buka Roma pasal yang kelima. Roma 5. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah apa Bapak Ibu? Telah dicurahkan di mana? Dalam hati kita. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Siapa percaya kita ada Roh Kudus? Oleh Roh Kudus telah menerima kasih Allah. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kasih Allah. Amin. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ayat ini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Banyak orang mau mati untuk orang yang baik. Untuk dia banyak tolong pada kita. Untuk dia banyak bantu pada kita. Dia kalau bicara apa dia nyak pusing. Yang penting dia banyak bantu pada kita. Tapi belum tentu orang itu benar. Firman Tuhan berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, ayat yang ke-8 baca sama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Sedangkan orang masih berdosa, dia sayang. Kau jadi sayang kau dulu, nanda main-main Bapak Ibu. Orang masih berdosa karena cintanya, karena kasihnya, dia mati di kayu salib. Orang masih berdosa, dia sayang. Orang masih berdosa, dia sayang, dia mati di kayu salib karena kita. Baca terus Bapak Ibu. Ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Lebih-lebih kami kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa? Bapak Ibu, orang masih berdosa, dia sayang. Apalagi sekarang orang sudah jadi anak. Dia kiri kanan Bapak Ibu. Sadar sama. Yesus sayang sama. Sayang. Amin. Amin. Yesus sayang sama. Kalau masih berdosa, Yesus sayang. Kalau masih berdosa, Yesus sayang. Dia mati. Apalagi sekarang orang jadi DP anak. Wow. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 37. Tapi
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, orang masih berdosa, Yesus sayang. Amin. Apalagi sekarang, orang sudah jadi anak. Sampai Paulus bilang, DP anak saja dia kasih. Apalagi cuma kelas 5 kilo. Masa kamu mau sedia kalau mau makan? Halo? Amin, Bapak Ibu. Apalagi cuma masalah penyakit. Paulus bilang penyakit, penindasan, kemiskinan tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Allah. Siapapun engkau, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus mengasihi engkau tanpa syarat. Amin. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita apa adanya. Penindasan, kemiskinan, sakit penyakit, kemelapatan, maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu nanti bulan Oktober ada KKR anak muda. Dalam rangka Sumpah Pemuda, terus mau bikin KKR. Jadi tema bagus. Hidung kamu sampai 14, setangkai bunga kaca. Mantap. Nanti yang muda-muda datang, bulan Oktober. Kita di sini. Kalau mau bikin KKR anak muda, tema setangkai bunga kaca. Wah. Nanti mau bilang bawa pasangan masing-masing. Wah. Karena itu mulai sekarang orang berdoa. Amin. Nanti itu berikut mungkin sudah KKR semua ada ibadah anak muda. Amin Bapak Ibu. Kenapa hari-hari ini anak muda saya mesti bilang identitasnya kurang, terutama tentang kasih. Paling banyak anak-anak muda jatuh karena merasa tidak dikasihi. Saya mendapatkan banyak anak muda jual diri. Pas gue SMA sudah di PSK. Kenapa? Merasa tidak dicintai, merasa dikhianati oleh pacar. Langsung di PSK baru pas gue SMA. Halo. Dan itu target KKR. Nen, Bapak Ibu. Nanti kalau berdua diletakkan di mana? Kalau mau bikin KD, dia dong. Apa di mana? Kalau berdua sama-sama Bapak Ibu. Tadi suka baca cerita deh. Oke, kalau kita kayak anak muda orang tua, setangkai bunga pacar bermata. Mau bikin video brosur bagus, nanti pertama di Facebook, setangkai bunga pacar. Dia tuh apa? KKR, dia tuh apalagi kalau begitu dengan setangkai bunga pacar. Pak Kulebe, kamu mau datang? Itu peluang untuk orang lain. Ini Bapak Ibu. Karena saya pernah bikin seperti itu di Tobialo Bapak Ibu. Saya bikin jadi tema My First Love, cinta pertama. Banyak orang datang. Orang datang, kakak cinta pertama. Kira mau bahas cinta-cintaan. Ternyata saya sampaikan tentang kasih Yesus. Banyak orang menangis, anak muda menangis. Sementara kotor Bapak Ibu. Dilawan Tuhan. Yang gak ada kenapa kok langsung maju. Terima cintanya Tuhan. Kalau di Tobialo pun boleh bikin apa gimana. Hanya Bapak Ibu. Tolong melakukan seperti itu. Karena itu ada yang perbaikan kasih yang saya mesti bilang. Kalau kau mencintai Yesus, cuma satu. Orang kau cinta. Orang kau saling mencintai. Yang sudah cinta. Kira apa yang paling penting? Apa yang paling penting? Komunikasi. Ya kok? Yang mungkin kalau Mbak Kona, kamu kebagian selama 1 minggu tanya di mana-mana, ya enggak? Kalau orang pacaran, siang-siang, saya so makan siang, ya enggak? Saya ada di mana? Masih di kantor. Di kamar video gue
Kalau kau cinta Tuhan, Tuhan nggak tanya berapa banyak uangnya. Tuhan cuma mau komunikasi, hubungan. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak perlu jaga hubunganmu dengan Tuhan. Dan ingat, kalau kita berhubungan, jangan karena ritual-ritual agama. Kalau kita berdoa, masuk neraka nanti. Kalau kita mau menyembah Tuhan, oh itu semua datang. Jangan karena itu. Kalau kau mau berdoa, kalau kau mau baca Alkitab, atau kau baca surat cinta, kalau tidak kau surat cinta, bukan karena apa-apa, karena cinta. Kata, oh, dapat SMS dari lokasi, biar baca ulang, baca ulang. Kalau senang tahu tapi hati, senang sekali kalau baca SMS. Ini dia kalau dapat, gitu kan. Kenapa? Karena cinta. Amin. Mengalami. Hari ini Bapak Ibu yang kasih, kalau Tuhan cerita Tuhan, Tuhan yang mau tanya Tuhan kedua ini. Tuhan mau tanya, tempat cuek tempat kita. Siapa tapi cinta pulang sopan, tadi somati penganak, kalau cuma cuek-cuek. Yang tertanya bagaimana, masih selamat pagi lah, ya toh? Kalau kau cinta Tuhan, pagi-pagi bangun, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas anugerahmu. Itu kan senang sekali Bapak. Dan orang kalau tidak bercinta, tahu nggak apa yang paling suka Bapak Ibu? Kalau dia coba dengan ini hanya lebih gagal. Paling senang apa? Dipuji. Bapak kau cinta Tuhan. Firman Tuhan berkata, Bapa mencari penyembah-penyembah. Dia cuma suka ada orang yang menyembah dia. Tuhan yang kau baik. Engkau setia Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat cintamu. Kau mati begitu buat Tuhan, aku bersyukur. Hari ini kalau kau cinta Tuhan, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Jaga hubungan dengan Tuhan. Kau banyak bicara dengan Tuhan. Kalau boleh kita mesti bilang batasi WA dan pacar. Lebih banyak WA dan Tuhan. Amin. Dan saya mesti bilang Bapak Ibu, kalau kau WA kan tidak satu koran, 12 halaman, satu langsung mau kirim WA. Nah, cuma bilang, Ani, I love you so much. So am I love you so. Cuma tanya-tanya begitu, dia susah banget. Dia nggak usah panjang-panjang. Kenapa Bapak Ibu? Karena hubungan. Karena cinta. Hari ini yang saya mesti bilang Bapak Ibu, mari orang bagaimanapun orang keadaan sekarang, corona tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ingat, dia tetap cinta kita. Waktu orang masih berdosa, Yesus sayang, apalagi orang terjadi dekat kekasih, apalagi orang terjadi dekat calon pengantin, Bapak Ibu. Masa dia mau kasih dia? Tidak mungkin, sama-sama minta, kurang mau kawin. Halo, kurang mau tunggu hari H. Karena itu, Bapak Ibu, belajarlah setia untuk tetap mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku
besar telah melanda dan melawat kita siang hari ini, sehingga oleh kasih Kristus mengikat kita satu dengan yang lain. Dengan kasih Kristus kita masih bisa bernafas, dengan kasih Kristus kita masih bisa beraktivitas dan menikmati kehidupan yang baru di era new normal ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kasih Kristus. Sekali lagi kon dan musik kita akan puji Tuhan dan menyanyikan suatu pujian bagi Dia. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kon dari musik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku berkah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk siang dan malam. Ku berkah-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk lawatan kasih-Mu yang besar, untuk suatu kunjungan yang indah siang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak ada satu pun yang diluputkan daripada kunjungan-Mu. Hari ini kami berjumpa dengan Juru Selamat. Hari ini kami berjumpa dengan Yesus orang Nazaret yang berjalan berkeliling berbuat baik, mengadakan banyak tanda-tanda heran dan mujizat. Dan siang hari ini kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kita berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu. Kami butuh Tuhan, Engkau terus berjalan di depan kami, menuntun perjalanan kami di era new normal ini Tuhan. Kami butuh life solution, kami butuh firman-Mu, kami butuh pengajaran-Mu, kami butuh Tuhan investasi yang mulia adalah kasih agape itu dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami terus Tuhan dituntun daripada satu kasih kepada kasih yang berikut. Minggu depan Tuhan lawatan-Mu akan ada senantiasa dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih buat bulan-bulan September ini, di mana kami terus dikepalakan oleh Kepala yang baik. Kau menuntun kami terus kepada rumput yang hijau, makan air yang tenang, menyegarkan jiwa kami senantiasa, dan membaringkan kami di padang rumput dan rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan buat Gembala kami yang baik. Kami terus berdoa untuk Bapak Victor Nogala. Terimalah Tuhan hamba-Mu ini dalam ruang kudus-Mu. Terus dia diurapi dengan pengurapan raja dan imam.
Hamba-Mu dimanapun berada, tanda-tanda heran menyertai dia. Bahkan banyak keselamatan yang dia kerjakan, Engkau kerjakan di dalam dia. Tuhan, pakai keluarga ini, hamba Tuhan, suami istri Tuhan, di hari-hari normal ini menjadi sebuah hamba yang terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kami semua diberkati untuk persekutuan ini. Hamba melepaskan berkat untuk John, Cileni, dan seluruh kami di tempat ini. Bahkan anak-anak muda yang bersama-sama di belakang hamba-Mu ini sebagai pemusik, pertetapkan hati mereka bahwa mereka sedang melayani Juru Selamat yang agung, yang mulia. Dan mereka bukan melayani sebuah organisasi, mereka melayani pemilik langit. Yesus Kristus namanya. Dan kami percaya ke depan akan ada banyak anak-anak muda yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Yesus Kristus yang akan datang pada hari yang kedua. Terima kasih Tuhan bagi saudara-saudara yang baru pertama kali datang. Tuhan juga melawat dan memberkati mereka. Bapak di tempat ini, Engkau memberkati Bapak Samuel dalam lanjut usia umur ini Tuhan. Tuhan terus menopang hari-hari hidupnya, dan kami semua di tempat ini menikmati keberkatan Tuhan. Semua yang sudah menerima firman, semua yang sudah menerima lawatan Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita untuk tetap terus terhubung dengan kasih, sumber kasih yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Dan jangan kita tinggalkan kasih agape. Amin. Karena tidak ada yang dapat menggantikan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Victor. Semoga senantiasa diberkati bersama istri, keluarga dalam pelayanan pekerjaan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Kalau belum ada tempat ibadah dan suka ibadah lagi minggu depan, boleh datang. Baiklah, kita akan segera mengakhiri ibadah. Kita nyanyikan satu pujian. Engkaulah Tuhan, Ku rindu Tuhan setiap waktu.
jajaran menterinya yang sedang mengelola mengatur negeri ini. Beri hikmat, akal budi, bahkan kuasa-Mu yang tanpa batas turun untuk membangun negeri kami, untuk meloloskan negeri kami dari mara bahaya. Tuhan tolong, biar Tuhan dalam waktu yang dekat ini, biar para menteri, bahkan terutama yang Menteri Kesehatan dapat sudah menemukan obat COVID-19, sehingga kami bisa berlegah menerima imunisasi. Tuhan tolong, ini doa kami, ini teriakan kami di hadapan-Mu. Kami tak putus-putus berdoa Tuhan, biar segera akan tiba pertolongan, sehingga di akhir tahun ini ada kelegaan untuk kami dapat menghampiri Engkau, untuk kami dapat beribadah kepadamu, untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau dengan kebebasan tanpa ada hambatan lagi, biar supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Siang hari ini Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini, tapi Engkau terus akan menyertai kami. Ketika Engkau menyertai kami, ada mujizat yang akan terjadi. Ketika Tuhan menyertai kami, ada terobosan yang akan terjadi. Ketika Tuhan menyertai kami, ada pengharapan yang baru yang akan kami temui dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya siang hari ini yang datang Bapak dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang susah dihiburkan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Engkau adalah segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami. Mari Bapak Ibu, kami kenangkan tangan-Mu dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Kita akan menerima ucapan syukur nanti Mandani berdoa makan bersama. Silakan dulu. Ibu Leli doa makan. Cek. Tuhan ada sukacita. Amin. Seharusnya memang begitu, karena Tuhan yang kita sembah adalah yang kudus. Berkati untuk menerima berkat, makan minum bersama dan kesatuan. Kembali kami naikkan pujian syukur, terima kasih kami kepada Tuhan karena betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Siang hari ini semua kami rata-rata diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Engkau selalu senantiasa menegur kami, mengingatkan akan kasih-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih. Saatnya juga kami akan menerima berkat jasmani kami. Sebelum kami makan minum bersama, kuduskan dalam kuasa firman-Mu. Sebentar kami akan mendapat kuat yang baru. Kami boleh pakai terus untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kaum keluarga hamba-Mu berlipat kali ganda pelayanan usaha mereka. Apapun yang dikerjakan, membuat semua berhasil. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan kembalikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami menerima sambut berkat ini, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.